Oke, berjumpa kembali untuk paparan kaitannya dengan media pembelajaran. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui kaitannya dengan apa saja sebenarnya manfaat media pembelajaran dan untuk siapa saja manfaat media pembelajaran ini gitu. Yang pertama di sini manfaat media pembelajaran menurut para ahli. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan sebenarnya seperti apa sih pendapat para ahli kaitannya dengan media pembelajaran ini terkait dengan kebermanfaatannya. Yang pertama adalah penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Jadi dalam hal ini materi pembelajaran itu disampaikan dengan jelas, tentunya saja dengan media yang disesuaikan dengan materi tersebut. Jadi dari guru ataupun dari penyampai materi ke penerima materi ada penyampaian yang memiliki penyeragaman. Terus proses pembelajaran uh, menjadi lebih menarik, jelas dan interaktif gitu. Jadi proses belajar mengajar di sini menarik karena adanya media pembelajaran. Tentunya saja tidak hanya sebatas menarik, tetapi di dalam proses pembelajaran ini juga bisa ada kegiatan yang interaktif. Jadi seperti apa penjelasannya, mungkin nanti dari si penerima materi atau anak-anak juga bisa menanggapi atau juga punya pandangan lain terkait dengan materi yang disampaikan. Tentunya saja yang ada kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran ini gitu. Terus efisiensi waktu dan tenaga gitu. Jadi ada beberapa hal terkait dengan media pembelajaran yang memang bisa memangkas efisiensi waktu dan tenaga. Misalnya kita harus menjelaskan beberapa hal atau beberapa contoh, misalnya tentang bentuk visual pegunungan, misalnya ada pegunungan di bawah laut, ada gunung di permukaan misalnya. Nah, dengan media pembelajaran ini misalnya menggunakan video atau foto kan juga bisa dijelaskan dengan mudah gitu. Terus juga meningkatkan kualitas hasil belajar para murid. Jadi di sini ketika ada media pembelajaran yang pas di dalam menyampaikan sebuah materi, nah saya kira ini akan menjadi lebih jelas. Jadi entah itu visual, entah itu audio, entah itu video audio misalnya saja. Jadi semakin memperjelas apa yang disampaikan oleh si penyampai materi kepada si penerima materi, di dalam hal ini antara guru dengan siswanya gitu. Terus memungkinkan kegiatan mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Dan ini kita rasakan ketika masa-masa Covid ya. Jadi masa-masa Covid di mana harus proses pembelajaran harus dilakukan terbatas mungkin, atau lebih ekstrimnya dulu pembelajaran harus dilakukan secara tatap muka online gitu. Nah, secara tidak langsung ini kan bagi beberapa individu atau bagi beberapa orang akan mencari cara atau bagaimana proses pembelajaran itu tetap bisa dilakukan dengan maksimal gitu. Tentunya saja dengan cara-cara yang bisa disesuaikan bagaimana penggunaan media pembelajaran ini. Misal menggunakan media pembelajaran daring gitu, bertemu secara tatap muka tetapi dalam kondisi online misalnya saja. Di proses pembelajaran tersebut bisa disediakan visual, bisa disediakan visual audio atau video misalnya saja untuk memperjelas materi yang disampaikan walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Terus menumbuhkan sikap positif siswa. Jadi dalam hal ini ketika materi itu disampaikan dan disertakan bukti-bukti kaitannya dengan materi tersebut, misalnya melalui gambar, melalui video dan lain sebagainya, sehingga apa yang dipelajari oleh siswa itu
menjadi nyata dalam pikiran, bayangan, bahkan ditampilkan secara visual. Jadi seperti itu gitu. Berikutnya lagi di sini adalah manfaat media pembelajaran bagi guru. Jadi ada beberapa hal terkait dengan manfaat media pembelajaran itu bagi guru atau bagi si penyampai materi melalui media pembelajaran tersebut gitu. Yang pertama, memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit gitu, yang sulit misalnya hanya dijelaskan dengan narasi atau dengan kata-kata saja. Tetapi ketika menggunakan media pembelajaran, misalnya menggunakan gambar, apa yang dijelaskan itu menjadi lebih mudah untuk dipahami gitu. Terus metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Jadi di sini di dalam proses pembelajaran ini terkadang juga ada kejenuhan ketika seorang guru menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang itu-itu saja misalnya saja. Jadi alangkah baiknya jika kita membuat atau bisa membuat suasana pembelajaran itu menjadi lebih bervariatif gitu. Misalnya tidak hanya di dalam kelas, misalnya saja proses pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas dengan memberikan contoh-contoh secara real, misalnya belajar tentang biologi, tentang IPA, misalnya kaitannya dengan tumbuhan dan lain sebagainya. Terus efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga, ini jelas. Misalnya ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dan penggunaan media, misalnya menggunakan media gambar, menjelaskan tentang anatomi binatang tertentu, misalnya kan kita tidak harus menyediakan binatang yang real dan membedahnya misalnya, tetapi bisa juga dengan gambar-gambar yang bisa ditampilkan secara lebih jelas gitu. Nah, hal ini masuk ke dalam efisiensi di dalam penggunaan waktu, misalnya penggunaan tenaga, jadi lebih mudah dalam mengajar. Dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Jadi kaitannya dengan media pembelajaran ini, ketika media itu digunakan untuk menyampaikan materi dan media itu memiliki sesuatu hal yang menarik bagi siswa, saya kira ini bisa menjadi fokus atau pusat perhatian bagi siswa, sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa lebih mudah karena siswa sudah konsen pada apa yang dia lihat, apa yang menurut mereka itu menjadi sesuatu hal yang menarik gitu. Tinggal kita memasukkan materi, menyampaikan sesuatu hal kaitannya dengan apa yang ingin disampaikan melalui media tersebut, tentu saja dengan materi-materi yang sudah dipersiapkan gitu. Terus berikutnya lagi, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif. Di sini saya kira ketika sudah ada ketertarikan siswa terhadap media yang kita gunakan, paling tidak siswa punya rasa penasaran. Dari rasa penasaran itu bisa juga mereka bertanya, bisa juga mereka menyampaikan pendapat, apalagi ketika media pembelajaran itu memang memiliki fungsi yang maksimal ketika kita menyampaikan materi itu. Jadi interaktif di sini bisa dibangun lebih mudah. Berbeda kalau kita hanya menyampaikan materi itu dengan narasi atau dengan penyampaian secara verbal saja gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika kita pintar dalam menyampaikan materi itu secara verbal atau secara kata-kata, sehingga anak itu bisa terbangun imajinasinya melalui apa yang kita sampaikan, itu juga sebenarnya tidak masalah. Tetapi alangkah mudahnya ketika media pembelajaran itu berfungsi untuk melengkapi apa yang kita sampaikan, diwakili dengan wujud secara visual, misalnya secara gambar, secara video, audio, dan lain sebagainya. Berikutnya lagi adalah membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan. Jadi ada variasi-variasi yang perlu dilakukan untuk proses pembelajaran lebih menarik gitu. Terus tercapainya tujuan kegiatan pembelajaran mengajar yang secara efisien. Saya kira ini jelas ketika media pembelajaran itu menjadi sesuatu hal atau sesuatu cara yang mempermudah di dalam proses belajar mengajar tersebut. Bagaimana materi bisa tersampaikan dengan mudah, dengan visual, dengan audio, dengan bukti-bukti yang bisa dinalar oleh anak, sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih mudah dan
lebih efektif gitu dari proses pembelajarannya. Nah, berikutnya lagi di sini ada manfaat media pembelajaran bagi siswa. Jadi ada beberapa hal yang memang bermanfaat bagi siswa ketika media pembelajaran itu digunakan untuk menyampaikan sebuah materi gitu. Jadi yang pertama bisa lebih memahami materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru atau pengajar gitu. Jadi lebih mudah. Jadi apa yang didengarkan, misalnya Bapak Ibu guru menjelaskan dengan ditunjukkan sebuah visual tertentu, misalnya media pembelajarannya kaitannya dengan visual, jadi apa yang disampaikan Bapak Ibu guru bisa terbayangkan, bisa terrealisasikan melalui visual yang mereka bisa amati secara langsung gitu. Terus pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Saya kira ini jelas. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa media pembelajaran itu memang tujuannya untuk mempermudah apa yang disampaikan guru kaitannya dengan materi yang ingin diajarkan. Terus berikutnya lagi, kualitas belajar siswa meningkat ketika ada ketertarikan, ketika ada perhatian yang lebih dari siswa. Saya kira ini menjadi salah satu faktor untuk materi itu bisa tersampaikan dengan mudah dan bisa ditangkap oleh anak-anak atau siswa ketika proses belajar mengajar gitu. Berikutnya lagi, proses belajar dapat dilakukan di mana saja gitu. Tidak hanya di kelas, misalnya di luar kelas sesuai dengan kebutuhan dan materi yang disampaikan, atau di mana saja yang memang bisa dilakukan untuk menyampaikan sebuah materi baik secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya gitu. Terus mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Jadi apa yang dialami siswa, misalnya saja mereka berkegiatan di luar kelas gitu, terkadang ada beberapa hal yang kelewatan oleh Bapak Ibu guru dalam penyampaian, tetapi siswa mengalami sendiri kejadian tersebut, sehingga apa yang dialami siswa ini secara tidak langsung memberikan sebuah pembelajaran bagi dirinya sendiri gitu. Jadi proses pembelajaran ini bisa saling melengkapi. Jadi apa-apa saja yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kaitannya dengan materi itu juga terkadang tidak lengkap, tetapi ketika proses pembelajaran itu digunakan atau menggunakan media pembelajaran yang pas, jadi pengalaman siswa ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika belajar itu berlangsung gitu. Terus membangkitkan motivasi, minat dan keinginan yang kuat untuk belajar lebih. Jadi ketika ada ketertarikan, ketika ada sesuatu hal yang menantang, menarik, terus menjadi suatu hal yang penasaran. Jadi ini adalah proses di mana anak-anak itu secara tidak langsung akan memotivasi dirinya sendiri untuk mengetahui lebih gitu. Jadi kalau bahasanya yang ternyata kepo gitu. Ketika kepo, ingin tahu, ingin mengetahui secara lebih, akhirnya bertanya, akhirnya mencari tahu sendiri. Nah, ini kaitannya dengan ketika kita misalnya maksimal dengan materi yang kita ingin sampaikan dan pas ketika menggunakan media pembelajaran yang kita pilih di dalam proses belajar mengajar tersebut gitu. Berikutnya lagi di sini yang perlu kita ketahui dan pahami terkait dengan media pembelajaran, yaitu karakteristik media pembelajaran itu sendiri. Jadi media pembelajaran itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri gitu, yang tentunya saja kita bisa sesuaikan dengan apa materi yang akan kita sampaikan ke siswa gitu. Jadi yang pertama di sini, media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan di dalamnya terdapat unsur-unsur berupa bentuk, garis, tekstur, dan lain sebagainya. Ini kaitannya dengan visual yang bisa diamati oleh indera penglihatan. Jadi media ini juga bisa maksimal ketika apa yang kita jelaskan memang membutuhkan bukti-bukti secara visual yang bisa diamati secara langsung. Jadi misalnya kita menyampaikan teori tertentu atau materi tertentu, akan tetapi dari penjelasan materi itu akan lebih lengkap lagi ketika dihadirkan media visual atau gambar yang bisa diamati secara langsung. Jadi saling berkesinambungan atau saling melengkapi antara apa yang disampaikan dengan visual yang
tersaji gitu. Terus media audio adalah media yang hanya dapat mendengar. Isi pesan media ini diterima melalui indera pendengaran. Nah, misalnya ketika menjelaskan kaitannya dengan alunan nada atau alunan musik tertentu yang memiliki rasa, yang memiliki emosional. Nah, ini kita bisa wujudkan dengan memberikan media kaitannya dengan audio. Jadi misalnya anak-anak diminta untuk mendengarkan, mencoba untuk merelaksasi sehingga dia bisa merasakan secara langsung. Oh, nada yang seperti ini memberikan efek ketenangan dan lain sebagainya. Nada yang seperti ini memberikan dampak seperti ini dan lain sebagainya. Jadi hal-hal tersebut bisa saling melengkapi antara apa yang disampaikan dengan apa yang bisa dirasakan menggunakan media-media yang pas sekiranya. Terus media audio visual adalah media kombinasi audio dan visual. Ia dapat menampilkan unsur verbal dan juga suara, artinya ia dapat didengar dan dilihat secara bersama-sama. Jadi misalnya ini video-video yang misalnya ketika menjelaskan tentang kalau di SD ya, oh prosesi gunung meletus atau tahapan-tahapan gunung meletus itu seperti ini gitu. Ada gemuruh, ada suara, ada visual yang tersaji di situ. Bagaimana gemuruh itu akhirnya membentuk atau memperlihatkan visual di mana gunung menyemburkan awan panas atau lahar panas misalnya. Nah, dari penjelasan-penjelasan ini apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dilengkapi dengan media audio visual kaitannya dengan video, jadi pembelajaran itu bisa tersaji dengan jelas gitu. Terus multimedia adalah media yang merangsang semua indera dalam kegiatan proses pembelajaran gitu. Jadi hal ini bisa juga multimedia di sini bisa dilakukan dengan banyak hal misalnya saja. Jadi pembelajaran online misalnya interaktif secara langsung melalui tatap muka secara daring, terus kita menyajikan video dan lain sebagainya, terus ada interaktif secara langsung. Ini juga bisa disebut sebagai media pembelajaran yang kaitannya dengan multimedia gitu. Jadi beberapa hal yang memang bisa dimaksimalkan untuk menyampaikan sebuah materi dengan berbagai macam fungsi gitu. Jadi fungsi secara langsung, bertatap muka, ngobrol, menyampaikan materi, terus menyampaikan contoh-contoh dengan visual, dengan audio visual dan lain sebagainya, sehingga proses pembelajaran ini menjadi lebih maksimal tujuannya. Berikutnya di sini adalah kriteria pemilihan media pembelajaran gitu. Dalam penggunaan media pembelajaran, guru harus memastikan bahwa media yang dipilih sesuai dengan kebutuhan tujuan pembelajaran. Jadi ketika menyampaikan materi A itu media apa yang pas untuk menyampaikan atau untuk memperjelas materi A ini bisa ditangkap oleh anak gitu misalnya. Untuk itu ada beberapa hal utama yang harus diperhatikan di dalam pemilihan media pembelajaran ini gitu. Jadi kita harus menyesuaikan pembelajaran atau media pembelajaran yang pas. Tidak hanya menarik saja atau tidak hanya terlihat wah saja medianya, tetapi media itu memang benar-benar pas untuk materi yang akan disampaikan gitu. Menurut beberapa ahli di sini, salah satunya menurut Hermawan, setidaknya ada 3 hal yang perlu dijadikan pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Di antaranya adalah tujuan pemilihan media. Tujuannya apa nih? Memilih media misalnya mau belajar di luar kelas. Tujuannya untuk apa? Menyampaikan materi apa? Kriteria medianya apa? Apakah lingkungannya pas ini untuk menyampaikan materi tersebut gitu. Terus alternatif media pembelajaran yang dipilih. Nah, ketika di dalam menggunakan media pembelajaran itu dirasa kurang maksimal, nih alternatif apa yang bisa dimaksimalkan menggunakan media atau cara pembelajaran itu disampaikan menggunakan media pembelajaran tersebut gitu.
Jadi memang ada keterkaitan antara apa yang ingin disampaikan dengan apa yang digunakan menjadi media pembelajaran ini gitu. Jadi saya kira dari apa yang saya sampaikan dari awal, sebenarnya intinya adalah media pembelajaran itu berfungsi untuk mempermudah seorang guru atau seorang penyampai materi itu bisa ditangkap dengan mudah oleh anak-anak atau oleh siswa atau oleh si penerima materi pembelajaran gitu. Jadi alangkah baiknya kita bisa mensikapi secara apa ya, sederhana, walaupun media pembelajarannya itu sederhana, tetapi ketika media pembelajarannya itu pas dan memang cocok untuk digunakan di dalam proses penyampaian materi tersebut atau materi pembelajaran tersebut, saya kira ini menjadi media pembelajaran yang cocok untuk digunakan. Jadi tidak usah bingung dan tidak usah apa namanya mengalami apa ya kebingungan itu sendiri ya, saya kira. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan media apa saja sebenarnya. Yang penting media tersebut atau apa-apa yang kita gunakan di dalam media pembelajaran untuk mengajar atau menyampaikan sebuah materi itu bisa mempermudah materi itu tersampaikan. Intinya itu. Jadi media pembelajaran berfungsi untuk mempermudah materi itu tersampaikan dari si guru atau penyampai materi ke penerima materi atau anak-anak atau siswa. Jadi kurang lebihnya itu. Silakan nanti kalau ada beberapa hal yang mungkin ingin ditanyakan, silakan langsung pertanyakan di komen gitu. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan di sini cukup dan semoga bisa membantu untuk kita semua di dalam belajar menentukan media pembelajaran untuk menyampaikan materi yang akan kita ajarkan ke anak didik kita. Terima kasih.